Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali lagi dalam program GPD Villa Melati Mas Tomorrow Church, datang menyapa kita pagi hari ini. Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini, awali kehidupan kita ini dengan berdoa, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, dan menghidupi firman Allah itu. Firman Allah saya ambil di dalam kitab Ayub pasal yang 42 ayat yang kelima. Bunyi firman Allah seperti ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, berjumpa dan mengenal Allah, itu merupakan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan Ayub. Awalnya, Ayub berkata bahwa hanya dari kata orang saja aku mengenal Tuhan. Jadi dia hanya mendengar kesaksian orang, mendengar perkataan orang bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dalam hal ritual-ritual agama, Ayub dia begitu setia. Kenapa? Dia orang yang saleh. Dia adalah orang jujur. Artinya apa? Dia tidak melakukan penipuan. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi dia jujur. Bahkan dia dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Orang terkaya. Berarti dia adalah orang yang suka memberi. Orang yang selalu menolong. Orang yang selalu memiliki satu kerinduan untuk apa? Untuk berbagi. Orang yang kaya, orang yang saleh, orang yang jujur, dan orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ada yang salah di sini. Ayub hanya sekedar mendengar kata orang, siapa Tuhan itu, dia percaya bahwa Allah itu dahsyat, Allah luar biasa, tetapi hanya sekedar kata orang, belum mengalami Tuhan. Nah, ketika dia berada di titik di mana dia diuji, iblis datang mencobai dia, mengelululantakkan semua apa yang dia miliki. Ladang ini terbakar, hasil bumi semuanya ludes, diambil orang. Ternak-ternak diambil orang. Semuanya hilang sekejap mata. Anak-anaknya 10 meninggal, mati semua, tertimpa oleh gedung di mana mereka berpesta pora. Istrinya meninggal dia, katakan, jikalau masihkah engkau bertekun kepada Tuhan Allahmu, kutukilah dia, matilah. Dia suruh Ayub kutuk Allah dan mati aja lu. Mungkin begitu dalam bahasa istrinya. Tetapi apa kata Ayub? Apakah hal yang baik saja yang kita mau terima, sedangkan hal-hal yang tidak baik kita tidak mau terima? Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada ucapan syukur. Mulai di situ Ayub diuji dengan malapetaka, sakit penyakit. Datang teman-temannya mencemooh dia, menghakimi dia. Engkau bersalah, engkau berdosa. Minta ampun kepada Tuhan. Secara batiniah lahirnya dia sangat sakit. Akhirnya timbul perkataan ini. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri tertuju memandang engkau. Dia bangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia bangun keintiman dia dengan Tuhan. Sehingga apa? Segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi menjadi satu peringatan bagi kita bahwa bisa saja atau kita bisa saja mengenal Tuhan. Kita begitu aktif di dalam gereja. Kegiatan-kegiatan rohani kita begitu setia. Bahkan banyak tahu tentang firman Allah, bahkan kita hafal firman Allah. Ayat-ayat yang ada. Tetapi apakah kita pernah mengalami Tuhan? Atau bagaimana kita berjumpa langsung dengan Allah secara apa? Secara doa, pujian, penyembahan, membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Apakah kita memiliki waktu hubungan intim dengan Tuhan atau tidak? Hanya saudara dan saya yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu di mana letak kualitas kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, saudara, kita hanya sekedar banyak
mengetahui pengetahuan agama atau ritual-ritual agama, ke gereja, pulang, sudah lagi. 1 minggu berlalu, hari Minggu lagi kita ke gereja, pulang, aktivitas kita sepanjang minggu. Hanya ritual agama. Tidak masuk tenggelam dalam hadirat Allah. Artinya membangun satu hubungan dengan Allah setiap hari. Pagi kita sudah bangun hubungan dengan Allah, menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan. Dan kita melihat ada kemajuan rohani yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesehatan kita diberkati Tuhan, ekonomi kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan rohani kita semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan. Jadi menjadi satu kesimpulan firman Allah pagi hari ini, mari jadikanlah firman Allah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Belajar terus firman Allah, gali terus kebenaran firman Allah. Kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kami agar supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang mengerti, memahami, mengenal secara pribadi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kami diberkati baik jasmani bahkan rohani yang ada. Berkati seluruh sidang jemaat yang ada, dalam jasmani rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Ampuni dosa kami, perkataan, pemikiran, tingkah laku tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami, kuduskan, sucikan kami sepanjang hari ini. Mengucap syukur, masuk di hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.